Assalamualaikum, balik lagi sama Ivan Pagi di sini. Dan Ivan sudah ditemenin ini ya sama kru dari Lab Semi Bandung yang dari Roma. Dia aktif di belakang kamera ya, tapi sekarang sudah berani influencer. Tepuk tangan dong untuk Nazar. Oke, boleh sapa dong sahabat saya Nazar. Halo, Panggilannya sahabat saya. kalau kalian nonton itu video yang bagus itu hasil karya saya. Ya, sombong banget kayak ini orang ya. Tapi betul guys, jadi Nazar ini di live itu sebagai editor, tapi sekarang jadi itu apa? Production assistant ya, yang lebih bertanggung jawab tentang keperalatan mungkin ya, kayak gitu. Nah, guys, Nazar kita mau bikin apa ini sekarang, Nazar? Bikin puding kayaknya enak. Puding ya untuk buka puasa sekarang ya, bentar lagi, betul. Nah, kita sudah ada tentunya karena sudah ada buah-buahan di sini, jadi kita akan buat puding buah nanti dengan flaknya gitu ya. Kan enak tuh manis-manis gitu ya. Dan buah yang segar ini. Buah yang segar juga gitu. Nazar, kalau misalnya Nazar tahu gak sih ini kandungan dari buah nanas tuh ada apa aja dalamnya gitu? Setelah tadi saya searching di Google, Ya Allah, berikan juga ya. Ih, keren banget. Kameramen tuh berarti Mbak Google juga. isi kandungannya tuh beta karoten. Saya gak tahu beta karoten. Yang penting isinya Ada beta karoten. Terus beta karoten tadi udah. Apalagi pokoknya ini tuh nanas tuh lebih bagus, lebih baik untuk sistem perkenalan kita kayak gitu. Tapi sebelum dilanjut ke semangka dan melon, kita boleh buka masker dulu ya guys ya. Izin buka masker guys. Ya bentar ya. Oke. Oke, selanjutnya ada melon nih. Melon itu ada apa aja nih? Cara kandungan dalamnya. Oh ini Nggak searching ya. Terus ini juga nggak searching banget ya. Oke, dan selanjutnya ini ada semangka. Kalau semangka itu lebih mengandung cairan ya, jadi kita tidak dehidrasi gitu kan, anti dehidrasi di sini. Jadi bagus nih kan buka puasa pas udah puasa seharian, terus mengandung makan buah yang mengandung cairan seperti ini, itu bagus untuk kesehatan. Semangka juga katanya buah yang mengandung air terbanyak betul ya, jadi hampir berapa persennya dari semangka? 80% mungkin ya, 80% dari semangka itu mengandung air semuanya. Kayak tubuh kita 2/3-nya itu adalah air ya, kayak gitu. Sekarang ngapain? Ya, kita langsung mulai aja ya guys. Nanti di sini kita perkenalkan dulu. Di sini ada gula pasir 120 gram ya Zar ya, cukup. Terus ini juga ada agar-agar. Kalau misalnya teman-teman sahabat saya semuanya bisa nih menggunakan agar-agar yang seperti ini, yang mereknya kayak sendal jepit ya, Swallow. Gak disponsori oleh Swallow, tapi ini boleh ya Swallow, nanti boleh komen di bawah kalau misalnya mau mensponsori. Selanjutnya ini ada buah-buahan 2 potong, tadi barusan Mang Koko lewat, bisa dipesan aja ya yang daerah Ciganigri bisa tuh. Terus ini ada peralatannya, dan kita juga sudah menyiapkan flaknya nanti. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa mendapatkan di minimarket ya Bar ya, ada nih kayak misalnya my flak kayak gini. Jadi tuh harganya 7 ribuan, jadi masih terjangkau ya untuk teman-teman semuanya. Juga ada perisa vanila ya, perisa vanila ini untuk wanginya aja sih sebenarnya. Kalau misalnya enggak pun nggak apa-apa, ini satu gininya itu 6.000 sampai 7 ribuan kalau nggak salah ya. Seperti itu. Yuk kita mulai aja ya Zar ya. Yang pertama mungkin kita potong dulu buahnya ya. Nah, Nazar bisa bantu saya untuk potong buahnya ya. Silahkan ya. Yang mana dulu Pak? Nazar maunya yang mana? Oh, ini. Ya, Jualnya kalau ada tapi bebas sesuai ekspresi Nazar aja. Ya, sambil Nazar potong buahnya, kita siapkan untuk bikin agar-agarnya ya guys. Kita pindah ke sebelah sana dulu. Digeser ya Zar ya, sebelah sana. Jangan terlalu gede Zar, nanti oh iya. Oke. Ini agar-agarnya guys kita siapkan, masukkan ke dalam panci, karena kita punya pancinya yang kayak gini ya guys. Jadi ya pakai aja yang ada, jangan sampai kita harus beli dulu panci ke supermarket, gak perlu guys. Karena lebar ini ya, lebar apa? Boros
tuang ya. Pakai yang ada aja. Jadi kita masukkan agar-agarnya. Satu bungkus agar-agar ini untuk satu porsi ya, untuk loyang seperti itu. Kita masukkan. Gimana Dar, mata tuangnya? Oh gini ya mas. Ujungnya ya, nanti bisa dirapihkan ya. Nah guys, terus kita ini opsional ya guys. Kalau misalnya mau dicampurkan sekarang si gulanya, boleh nih kameramen, boleh di zoom ke sini. Ini kameramen baru kita, ada seorang ladies. Kalau misalnya mau dicampurkan sekarang itu boleh, tapi kalau misalnya mau nanti pas ngegolak tuh apa ya bahasa Indonesia? Mendidih. Kalau misalnya pas sudah mendidih juga gak apa-apa. Kita campurkan saja sekarang ya guys. Ini 120 gram gula pasir. Kalau misalnya mau lebih manis juga boleh. Kita campurkan. Ya. Udah kameranya ke belakang lagi aja boleh. Dan kita kita diaduk dulu. Aduk bisa dulu. Ya, kita aduk dulu biar menyatu ya guys. Soalnya kalau misalnya nggak diaduk takutnya nanti manisnya sebagian. Tapi kadang-kadang nanti juga nyatu. Nanti juga melebur. Ya, kita aduk dulu. Kalau aku suka kayak gini ya, suka kayak gini. Itu mah tergantung mood ya. Ya, tergantung mood. Kalau moodnya lagi bagus ya aduk aja. Oke, langsung kita tambahkan airnya. Biasa kalau misalnya di rumah, ya kalau misalnya gimana kan bisa ya? Bisa. Ya. Oke, ya. Kalau misalnya ini kesulitan boleh ngomong aja ya. Nah kalau misalnya di rumah, jadi Ivan tuh diajarin bukan pakai alat pengukur air kayak gini ya. Jadi kalau aku tuh di rumah jadi diajarinnya Ivan tuh sama nenek karena lagi sama kayak gini tuh jadi kira tak feeling aja gitu. Jadi apa sih sebenarnya feeling ke ibu-ibu? Feeling seorang nenek. Pakai insting aja. Jadi feeling aja. Jadi untuk loyang yang ukurannya kayak gini itu kisaran 4 sampai 5 gelas air gitu ya untuk airnya. Kita tambahkan air. Ini juga kan? Iya semuanya. 1. Dua. Tiga. Dan 4 ya, itu 4 gelas air. Oke. Ya. Untuk selanjutnya kita kalau Sundanya itu ditagenkeun, kalau Indonesia apa sih? Tagenkeun. Ditahan. Ya, pokoknya ditagenkeun ya. Panaskan. Kita panaskan ya, betul. Kameramen kita. Good. Kalau misalnya mau ditutup boleh, tapi kalau bagusnya sih enggak ya. Jadi kita sambil aduk-aduk gitu. Bisa terus ini kan? Ya, dipotong-potong aja semuanya. Oke, kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk sampai mendidih guys. Karena kalau misalnya nggak sampai mendidih nanti takutnya nggak jadi gitu pudingnya. Ya. Sebenarnya ini bukan puding tapi kayak agar-agar buah ya, agar buah. Itu bedanya apa kak? Hah? Bedanya apa? Kalau puding itu biasanya lebih soft dan itu rasanya kayak milk gitu. Jadi ada susunya gitu di dalamnya. Biasanya, tapi itu gimana selera sih? Kadang yang seperti ini bisa disebut puding juga. Gitu. Kalau misalnya di nazar di rumah, Bisa ya? kalau misalnya nazar di rumah nih suka bikin apa aja deh kalau misalnya buat buka puasa? Oh, buka puasa paling bikin manis. Wow, Ya, beser. wajar lah ya guys ya kalau misalnya di rumahnya tuh
tinggal sama orang tua gitu ya, pasti ya yang simpel-simpel aja dia bikinnya gitu. Karena yang lainnya udah dibikin sama orang tua gitu. Tapi kan kalau misalnya Ivan mah, karena emang kita tinggal sama nenek, jadi nenek punya masakan sendiri, Ivan harus masak sendiri. Oke guys, dan kita cek ya sekarang udah mendidih atau belumnya. Nah, udah mendidih kayak gini, kita tambahkan tadi perisa vanilanya ya guys, secukupnya aja. Jadi ini biar wangi aja sih sebenarnya, kalau misalnya nggak pakai juga nggak apa-apa ya, udah cukup segini. Dan dari itu kita aduk-aduk lagi guys. Udah Zar, itu buah-buahnya? Udah nih Ivan. Nah, bisa disisihkan dulu sebentar ya. Dan kita tata dulu dari. Silahkan nanti berkreasi untuk menyimpan buahnya ya. Tapi harus padat ya Zar, buahnya. Ya, maksudnya intinya Iya, mau apa dulu boleh terserah. kaliannya harus panas dulu. Terus Dan ini buah-buahannya sesuai selera ya guys. Jadi kalau misalnya sukanya pepaya, it's okay, pir, apel. Cuma kalau pir sama apel itu lebih nanti takutnya hitam. Takutnya hitam nanti kelamaan di luar kan kayak jadi nah, itu namanya oksidasi oleh udara. Nah, gitu. Aku kurang tahu. Semuanya nih Ivan. Semuanya. Semuanya aja. Tapi ya kamu. Kayaknya kalau banyak melon enak. Lamun aku. Jika tadi kan ya, Bu. Paling enak nggak selesai dengan mereka. Tega mati. Ini kameramen bisa itu buat Bisa di zoom ya ke sini. Di zoom tapi ini bawa sama kameranya, oke? hati-hati deh. Nah, ini kameramen baru kita ya. Iya, jadi beginilah. Oke. Wow, cantik Oke. warna-warni. Iya. Ditahan dulu segitu dulu, Dar. Nah, segitu dulu. Kita ratakan, pinjam dulu itunya. Kita ratakan. Jadi sebagian-sebagian guys masukinnya karena nanti takutnya apa ya, terangkat ke atas gitu, Dar. Si buahnya ya. Dan sekarang kita coba masukkan agar-agarnya. Di sini Jess. Langsung masuk. Alon-alon mah. Di sana kan buah kan Bu. Tadi benang semut sama dengan yang bisa bedanya. Sama terus nyari. Kadi. Ya guys, ini dia pudingnya, tadi kita lupa ya. Jadi kalau misalnya sudah dimasukkan ke sini, itu disimpan dulu sekitar 1 jam lah ya. Jadi makanya ini udah gelap karena tadi telat bikinnya ya. Kalau misalnya lebih enak itu disimpan di freezer sih guys ya. Terus Biar cepet biar cepat, terus biar enak juga nanti dimakannya dingin. Kita tumplek apa ya, balikan apa? Tumpah Tamplok. dibalik. Ya pokoknya kita sajikan aja ya, kita sajikan. Hep ya, bismillah dulu, atau takut agak rosor ih. Kayak tadi. Dihitung 1. Ya, kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Belum copot guys, gimana? Copot. Wow, ini dia puding. Jadi ini kayak ada buah-buahnya gitu di sini gitu kan. Pakai buah-buah yang tadi juga pan ya? Yang sisa-sisa tadi aja gitu, karena ini kan kebutuhan syuting ya. Jadi ada platingnya gitu. Kalau misalnya nggak syuting mah ya it's okay. Memperbanyak footage ya pan? Banyak footage gitu kan. Ini di situ aja, dan ini boleh di atasnya guys ya. Nanti itu kumaha sih. Nah, di sininya boleh ya. Iya. Ini boleh dipotong lagi, Zar, boleh gak sih? Bisa. Ditipisin dikit. Sama yang ini juga. Ditipis-tipis sayang, tipis.
Nah, kayak gitu ya. Sekarang. Nah, gitu. Nah, Kita setting di sininya. Satu lagi yang itunya, melonnya. Ya. Nah, ini dia puding ala-ala kita hari ini ya. Puding buah. Kita boleh kameranya mendekat ke sini? nah sekarang Boleh mau di kameranya zoom kan? mendekat? Boleh di zoom. Boleh di zoom, siap. Jadi tuh guys, teksturnya tuh lebih kayak kenyal gitu ya. Kita langsung pakai flaknya guys. Yang tadi kita siapkan yang dari My Flak. Kita kucurin. Belajar muka kamu beda. Wow, enak sekali kayaknya ya guys. Kalau nambah banyak nambah cantik ya. Nambah banyak, nambah enak. Nambah enak dan cantik. Ini tuh udah enak, sehat lagi ya. Iya bener banget. Untuk kesehatan di bulan Ramadan ini kita perlu nutrisi yang banyak, apalagi lagi pandemi kayak gini ya. Betul sekali. Untuk mencegah sariawan juga ya Kak Ipan ya. Betul. Soalnya Ramadan itu penyakit yang sering itu sariawan. Sariawan betul ya. Karena dehidrasi ya. Dehidrasi, kurang buah-buahan. Zar, kita persembahkan. Ini dia puding buah kita hari ini. Ya, sahabat Staypi jangan lupa setelah ini akan ada kajian dari dosen kita ya. Stay tune, jangan lupa subscribe Dan komen di bawah menu apa yang kita mungkin bisa buat ya di channel YouTube ini buat menginspirasi teman-teman semuanya. Jangan lupa juga like dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang gelap, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap. Allah selalu di sisimu, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Every time you can make one more mistake, you feel you can repent, and that is one too late. You're so confused, wrong decision you have made. Hold your mind and your heart is full of shame. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insyaallah, 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 you'll find a way. Insyaallah, 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 you'll find your way. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hand and pray. Ya Allah, tuntun langkahku di jalanmu, hanya Engkaulah pelitaku. Tuntun aku di jalan
your way, inshallah, 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 you'll find your way, inshallah, 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 you'll find your way, inshallah, 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 you'll find your way, inshallah, ada jalan, inshallah, inshallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua, hadirin teman setia dari Labs TP Bandung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa berbincang-bincang, ngabuburit, menunggu waktu berbuka saum pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita telah kedatangan Bapak Dudi Sudirman, SEMM MAK, selaku Kaprodi Ekonomi Syariah STIP Bandung. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang membangun perekonomian dari masjid. Mungkin pada realita pada saat ini banyak pandangan-pandangan masyarakat yang tidak pas ketika masjid itu dilakukan sebagai pusat perekonomian. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membedah apakah pandangan seperti itu seperti apa ke depannya, atau dampaknya pandangan seperti itu seperti apa? Apakah masjid adalah bisa dijadikan tempat perekonomian pada zaman saat ini? Mungkin langsung saja kepada Bapak Dudi Sudirman yang telah hadir pada kesempatan kali ini untuk langsung membedah tentang tema pada kesempatan kali ini. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rekan-rekan STIP yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita sambil menunggu adzan maghrib kita bisa melakukan kajian, dan alhamdulillah pada sore hari ini saya mendapatkan amanah untuk memberikan kajian yang saya beri tema dengan judul membangun ekonomi dari masjid. Kalau kita perhatikan bahwa di zaman Rasulullah masjid itu adalah sebagai pusat peradaban, yang dimana kegiatan-kegiatan tersebut baik pusat pemerintahan, kemudian strategi-strategi yang lain dan juga muamalah itu dilaksanakan di masjid. Bahkan di sana itu bukan hanya zaman Rasulullah saja Kang Dikri, tapi sampai zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib pun itu bahwa membangun peradaban itu dimulai dari masjid. Nah, pemerintahan, ekonomi dan sebagainya itu dimulai dari masjid. Nah, masjid berubah dari pusat pemerintahan itu pada zaman Bani Umayyah, gitu kan. Di waktu itu adalah pada zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, maka dipisahkan pusat pemerintahan itu dari masjid, dan luar masjid ada istananya. Kalau pada saat itu dimulai pada zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, melihat dari perkembangan sekarang ini bahwa masjid-masjid itu berdiri sangat megah, dan tetapi kalau saya perhatikan masjid itu adalah hanya baru beberapa kegiatan saja yang dilaksanakan di masjid, seperti beribadah sholat, kemudian ada majelis taklim, kemudian ada pusat pendidikan, ada madrasah diniyah dan sebagainya. Nah, yang masih jarang itu adalah kegiatan ekonomi yang dimulai dari masjid. Bukan berdagang di masjid, bukan, tetapi pusat kegiatan atau kajian-kajian ekonomi atau ide-ide ekonomi itu dimulai dari masjid. Itu kan praktek-prakteknya itu. Nah, itu yang selama ini saya perhatikan di masjid itu masih jarang kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut. Padahal kalau kita tarik ke belakang juga bahwa pada zaman dahulu, zaman Rasulullah dan zaman Khalifah, bahwa masjid-masjid itu selalu dekat dengan pasar. Jadi pusat-pusat kegiatan itu, pusat kegiatan ekonomi berdampingan dengan pasar, dan bahkan di dekat masjid pun ya aktivitas-aktivitas itu bisa dimulai dari sana, ide-ide bisnis tersebut, gitu kan ya. Sekarang itu muncul kegiatan-kegiatan dan muncul
ide-ide baru, muncul inovasi, bahwa termasuk muncul berkembangnya ekonomi syariah, dan ini harus dikembangkan, bahwa ekonomi syariah itu dimulai dari masjid gitu kan. Bagaimana membangun peradaban itu kita kembalikan lagi, bukan hanya masjid itu bukan hanya dijadikan tempat ibadah untuk sholat saja, bukan hanya untuk dakwah di mimbar saja, tetapi ada dakwah-dakwah lain yang bisa dilaksanakan di masjid. Salah satu yang kajian kita ini adalah ya membangun ekonomi tersebut adalah dimulai dari masjid. Bagaimana di masjid tersebut harus disiapkan koperasi, bagaimana di masjid itu harus disiapkan tentang baitul mal atau kegiatan-kegiatan yang lain lagi gitu kan. Jemaah masjid sekarang itu kan banyak, dan itu adalah menjadi sebuah potensi ekonomi kalau dikelola, maka akan menjadi sebuah kekuatan ekonomi syariah di sana. Mau tidak mau bahwa masjid tersebut membutuhkan pembiayaan. Nah, maka apabila sangat bagus sekali dan sangat luar biasa sekali gitu apabila masjid tersebut mendapatkan atau menghasilkan ide-ide kreatif tentang ekonomi tersebut, ide-ide bisnis tersebut dimulai dari masjid. Masa orang-orang sekarang itu sudah tidak malu lagi di tempat-tempat maksiat berbisnis tersebut gitu kan. Kita mulai, sekali lagi bukan berdagang di masjid, karena kalau berdagang di masjid kan ada larangannya gitu kan. Ini memulai kan di masjid itu kan ada halaman, ada kita sekarang itu sudah ada ya, ada kantor DKM, kemudian ada mihrab dan lain-lain, dan di luar itu halaman-halaman itu kan sangat strategis gitu kan di luar itu. Jadi pada intinya bahwa di sini mulailah kita membangun ekonomi itu dari masjid. Apalagi sekarang itu di negara Indonesia yang merupakan negara yang mayoritas Muslim, ini harus diperhatikan, harus direncanakan gitu kan. Pada tahun kemarin pada saat musim pandemi, maka kegiatan penyaluran sembako tersebut itu khususnya di masjid-masjid Persatuan Islam, di cabang-cabang Persatuan Islam di mana kan di masjid. Coba kalau misalkan itu kegiatan tersebut itu bukan hanya pada musim pandemi saja, tetapi pada saat-saat berikutnya pun itu adalah dilakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, itu mungkin pengantar dari saya sebagai materi tentang memulai ekonomi di masjid itu. Mungkin enggak Kang Dik? Siap, alhamdulillah ya. Begitu rubahnya mindset masyarakat tentang fungsional dari masjid itu sendiri. Mungkin dari pengantar tadi kita bawa simpulkan pada zaman dahulu bahwa masjid itu adalah pusat perekonomian. Namun pada zaman sekarang banyak masyarakat yang berpikiran bahwa masjid tidak boleh dipakai sebagai pusat ekonomi, hanya sebagai sholat, ngaji dan lain-lain sebagainya. Tapi mungkin Pak, kalau boleh tahu Pak, kenapa sih Pak banyak pandangan-pandangan yang muncul pada saat ini gitu Pak? Apakah hanya pemahaman di masyarakatnya yang kurang atau seperti apa gitu, sehingga masjid hanya stuck untuk beribadah gitu, sholat, ngaji dan lain-lain gitu Pak? Nah, itu kalau kita perhatikan, dan ini boleh nanti jadi sebuah riset gitu kan, baik di prodi-prodi yang ada di STAIPI, bahwa kenapa kok seperti itu di masjid-masjid tersebut. Nah, kalau sepengetahuan saya, kalau dari hasil sedikit penelitian saya, bahwa yang pertama itu adalah sumber daya manusia yang terbatas, dan ya inilah kita dibutuhkan ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang selain bisa menggerakkan kegiatan masjid yang peribadatan itu, juga dia itu bisa mengembangkan usaha-usaha tersebut. Yang nomor satu itu adalah kenapa terjadi seperti itu, karena itu adalah sumber daya manusia yang terbatas. Jadi kan kita butuh gitu kan, sekarang butuh orang-orang alim, orang-orang mukmin yang dekat ke masjid, yang rajin ke masjid, dan juga dia memiliki kerajinan dalam berniaga, berbisnis dan sebagainya. Itu kita butuhkan. Nah, itu udah jadi nomor satu. Itu mereka itu bukan tidak mau, ketika saya ngobrol-ngobrol, bukan tidak terpikirkan, tetapi ini sumber dayanya sangat terbatas. Makanya salah satu di kita itu Kang Dikri, Prodi Ekonomi Syariah menyiapkan generasi-generasi itu yang ahli masjid, juga ya mengembangkan kegiatan-kegiatan yang menggali sumber daya yang potensial di masjid gitu. Mungkin itu. Jadi nomor satu sumber daya gitu. Sumber daya. Siap. Mungkin selanjutnya Pak, kenapa gitu Pak
bagaimana cara kami mungkin selaku masyarakat ekonomi syariah khususnya gitu. Bagaimana sih cara paling mudah gitu Pak? Cara paling mudah untuk memulai perekonomian di masjid gitu Pak. Yang saya tahu Pak dari beberapa masjid yang kami kunjungi banyak kas-kasnya itu berpuluh-puluhan juta gitu Pak. Tapi ketika ada pedagang-pedagang di depan masjid itu modalnya itu dari bank-bank keliling gitu Pak. Yang ya terusnya itu bakal menjadi riba ya gitu Pak. Nah itu mungkin terlalu kontras ya Pak ketika di situ ada masjid sebagai pusat peribadahan dan di depannya itu banyak pedagang-pedagang kecil yang minjem uangnya itu dari bank-bank yang seperti itu gitu Pak. Nah bagaimana sih Pak cara yang bisa kita mulai gitu Pak dengan mudah melihat peristiwa seperti itu gitu Pak? Oke, betul Kang Dikri bahwa ironis sekali ya gitu kan ya. Bahkan dulu sebelum musim pandemi masjid-masjid yang tertentu itu adalah menjadi pusat buruan para pedagang kaki lima. Iya. Kita bisa lihat lah gitu kan pada saat Jumatan maka yang dagang itu berjubel. Itu kebayang gitu. Saya sudah membayangkan gitu kan ada yang jual segala macam itu berjubel di sana. Nah, masalahnya kenapa itu adalah kemudian kalau kita memperhatikan di beberapa masjid yang sudah aktivitasnya sudah bagus itu saldo kasnya luar biasa gitu kan. Puluhan juta lah. Puluhan juta gitu kan itu di masjid tersebut. Nah, berarti itu adalah merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki oleh masjid itu adalah dana yang ya dalam tanda petik itu idle, tidak produktif. Tidak produktif ya. Kalau kata Kang Dikri tadi di pedagang-pedagang di masjid itu mereka berjualan itu adalah menggunakan ya pinjamnya itu modalnya itu dari luar ya. Itu sangat menarik sekali tetapi di sini pun harus hati-hati gitu kan ya. Karena salah satu yang harus dikuatkan itu adalah sumber daya yang di masjid sendiri. Kemudian nah yang harus dikuatkan juga itu yang harus pertama dikuatkan lagi itulah orang-orang yang memiliki keahlian di bidang ekonomi syariah, di bidang perniagaan, kemudian mendekat ke masjid. Atau minimal orang-orang tersebut adalah dijadikan pengurus masjid. Kan di dalam masjid itu ada ketua DKM, ada bidgar ada bidgar ekonomi. Nah, bidgar ekonomi itu bisa ditumbuhkan, bisa dipegang bukan hanya pajangan di atas struktur organisasi saja, tetapi bidgar ekonomi tersebut harus bertanggung jawab terhadap pengembangan minimal di lingkungan sekitar masjid. Walaupun tadi pedagang-pedagang itu kan banyak pedagang-pedagang musiman gitu kan. Kalau pedagang itu jangan yang itu dulu. Tapi yang langkah pertama itu adalah siapa sih yang para pedagang itu yang sering ke masjid dulu. Yang sering orang ini yang jamaahnya masjid itu yang harus diperhatikan. Nah, jadi walaupun sumber daya atau dana yang ada di masjid banyak, tetapi langkah pertama dibuatkan dulu orang yang ditunjuk dulu orang yang ahli di dalam berniaga, berbisnis, keuangan, akuntansi sebagai bagian yang ada di masjid tersebut. Jadi taskil dulu gitu kan. Nah, kemudian langkah yang kedua itu membuat payungnya. Harus ada payungnya. Bahwa di dalam masjid di dalam struktur organisasi masjid itu di bidgar ekonomi tersebut ada bagian misalnya simpan pinjam lah gitu kan ya, simpan pinjam atau koperasi syariah yang dibentuknya itu khusus untuk jamaah masjid. Jamaah masjid yang terdaftar atau yang ada di lingkungan masjid tersebut. Dibuatkan sekitar 30 orang atau berapa orang untuk membuatkan pusat kegiatan ekonomi. Nah, nanti setelah itu orang lain itu barulah kita penuhi dulu kan, koperasi itu jangan dulu keluar dulu, tapi yang ada di anggota dulu. Gitu kan, anggota dulu, kemudian setelah kedua itu baru nanti ada ya akad-akad lah dengan mereka tersebut, atau dari pembinaan dulu dengan para jamaah tersebut. Di sini itu akan ada kegiatan itu jual beli sembako yang disiapkan, bahwa jamaah-jamaah yang ke masjid itu adalah sembakonya dipenuhi dari masjid. Jadi jangan dulu simpan pinjam. Nah kan gini, kalau yang saya praktekkan gitu kan ya di masjid lingkungan saya, bahwa manusia kan semuanya butuh makan, butuh sembako. Coba orang-orang jamaah yang ke masjid tersebut membeli sembakonya itu jangan ke luar dulu,
Nah, tapi ke masjid itu, gitu kan. Jadi harus ada dulu di sana, disiapkan dulu untuk di masjid itu minimal langkah ketiga ya setelah ada pembentukan, siapkan kebutuhan pokok daripada jamaah masjid yang ada di lingkungan. Itu saja dulu. Ya jangan dulu itulah Kang Dikri, jangan dulu kredit itu nanti banyak masalah. Ya kita masa beli ke minimarket yang ada di pinggir jalan beli cash, masa ke koperasi masjid beli nganyuk gitu kan ironis. Giliran beli cash keluar, giliran beli kredit ke masjid nanti hancur. Jadi yang ketiga tadi itu penuhi dulu kebutuhan yang ada di masjid. Yang konsisten dulu setiap bulan. Bapak butuh beras berapa per bulan? Bapak butuh minyak berapa per bulan? Bapak butuh gula berapa per bulan? Itu dulu saja. Gitu. Nanti setelah itu berjalan baru ke yang lainnya. Gitu kan? Gitu kan. Siap Pak. Makasih Pak. Mungkin selanjutnya Pak mengenai apa ya? Ketika perekonomian sudah bisa dikembalikan mungkin dari masjid, apa sih dampak besarnya gitu Pak, manfaat besarnya untuk khususnya bagi masyarakat gitu Pak, ketika masjid itu bisa dikembalikan menjadi pusat perekonomian Pak? Nah ini yang selalu saya bahkan akan menjadi sebuah penelitian saya gitu kan, itu sebuah riset saya nanti kedepannya. Dari masjid itu keuntungan itu ya, ketika menjadi pusat kegiatan muamalah, salah satunya di bidang niaga atau ekonomi. Nah, maka di sini tuh akan timbul keuntungan. Jangan berpikiran bahwa masih digunakan sebagai bisnis. Jangan berpikirkan ini dakwah loh, dakwah ekonomi gitu kan, dakwah. Di luar negeri itu kan dakwah ceramah itu kan susah. Mereka itu ceramahnya itu di dalam transaksi kegiatan. Kayak di luar negeri itu kan tidak sebebas di kita. Nah, jadi pahami dulu bahwa pikiran kita jangan menganggap bahwa naon masih digunakan sebagai dipakai dagang, dipakai usaha, bukan. Tetapi ini kita memulai sebuah peradaban dari masjid, gitu kan ya. Nah, pahami dulu itu adalah sebagai pusat peradaban. Jangan dijadikan itu sebagai ya banyak larangannya lah gitu kan. Tetapi tentu ada dasar-dasarnya. Nah, kemudian nanti setelah ada kegiatan-kegiatannya, maka itu juga keuntungan yang kita dapatkan di masjid tersebut, maka tidak akan kemana lagi. Ada labanya, misalkan labanya tersebut kan jelas kan yang dicarinya itu adalah keuntungan. Pertama, ada untuk kas masjid, ada untuk pengurusnya, gitu kan? Nanti muncul lagi ada pusat-pusat pendidikannya. Kan di masjid itu kan gini kan ada biasanya di masjid itu ada yang ngurus masjid. Coba biayanya itu dari sana gitu kan. Bahkan ada di masjid-masjid kita pada dasarnya memiliki madrasah ibtidaiyah. Nah, madrasah ibtidaiyah kan guru-gurunya itu kan banyak yang belum tertata tentang bagaimana dia itu ratibahnya segala macam. Coba kalau ada itu kan lumayan tertutup. Ada tambahan-tambahan gitu kan ya, banyak. Apalagi dari sekarang itu di mahasiswa kita aja banyak orang-orang yang tinggal di masjid segala macam itu kalau muncul tumbuh ekonomi itu kan minimal lah bisa nyakola-nyakolakeun mah gitu kan untuk SPP orang-orang yang ngurus di masjid atau keluarganya itu. Jadi keuntungannya itu tidak kemana-mana. Berbeda kalau kita membeli ke minimarket, membeli ke supermarket, maka keuntungan itu buat mereka bukan buat masjid gitu. Itu keuntungannya itu. Siap. Mungkin itu teman-teman, kita bagaimana melihat fungsional dari masjid itu sendiri. Bukan merubah fungsi masjid gitu kan, tetapi ada fungsi masjid yang hilang gitu Pak. Selain dari fungsi masjid itu tempat beribadah gitu, masjid pun bisa menjadi pusat perekonomian dan memajukan peradaban pada saat ini gitu. Yang kita tahu bahwa dakwah itu kebanyakan biasanya rata-rata dakwah hanya berdiri di mimbar menyampaikan sudah sampai saat itu. Nah, tetapi di sisi lain dalam hal ekonomi pun itu bisa menjadi ladang dakwah. Mungkin dengan kesempatan kali ini kita dapat mengetahui fungsional dari masjid itu sendiri yang dulu seperti apa dan pada saat ini seperti apa. Dan khususnya bagi rekan-rekan, mari kita sama-sama
mengembalikan fungsional masjid sebagai ladang dakwah dalam hal ekonomi, yang mana ketika perekonomian berjalan di masjid itu manfaatnya pun itu tidak akan untuk siapa-siapa, tetapi untuk masjid itu tersendiri, umumnya bagi masyarakat sekitar. Nah, bagaimana dengan ketika ekonomi bisa dimulai dari masjid, masyarakat pun akan semakin dekat dengan masjid, di mana masjid itu menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat, sehingga masyarakat pun bisa menjadikan masjid sebagai kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupannya. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih Pak Dudi Sudirman yang telah banyak memberikan kesempatannya pada saat ini dan juga menyampaikan ilmu-ilmunya, yang mana sebelumnya kita terlalu menyempitkan fungsional masjid itu sendiri dan membuka wawasan bahwa masjid pun bisa dijadikan ladang dakwah dalam hal ekonomi. Nah, mungkin saya sebagai host mungkin sedikit Pak minta closing statement dari Pak Dudi mengenai pada tema pada kesempatan kali ini. Kepadanya mungkin saya persilahkan. Bahwa rekan-rekan semuanya, masyarakat Taipei semuanya gitu, bahwa closing statement saya itu adalah bahwa jadikan masjid itu adalah sebagai pusat peradaban, sebuah pusat kemajuan di mana masyarakatnya itu nanti tercerahkan, bahwa di sini masjid itu bukan hanya dakwah dalam segi ibadah mahdoh saja, tetapi dalam dakwah-dakwah lainnya, pusat muamalah, pusat kajian-kajian yang lainnya. Dan nanti ketika masjid tersebut adalah menjadi sebuah pusat berbagai hal, maka masjid tersebut akan memiliki daya tarik dan masyarakat itu akan selalu merindukan masjid tersebut, karena masjid itu bukan hanya untuk sholat, bukan hanya untuk mendengarkan ceramah, tapi untuk mendapatkan hal-hal yang lainnya yang tentu bermanfaat, baik bisnis, politik, olahraga dan sebagainya. Itu bisa kita mendapatkan inspirasi-inspirasi dari masjid tersebut. Baik, alhamdulillah ya, subhanallah sekali closing statement dari beliau. Alangkah baiknya kita selaku pendengar setia dari Labs Taipei Bandung, mungkin mari kita sama-sama aplikasikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa buat teman-teman setia Taipei Bandung, jangan lupa like, subscribe, dan share YouTube-nya Taipei Bandung Official. Mungkin pada kesempatan kali ini tutup saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن فيه شيء فاتباع بالمعروف وعداء إليه بإحسان ذلك
تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير